adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan juga kepuasan. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok. Konsumsi melibatkan penggunaan barang dan juga jasa, baik yang bersifat fisik seperti makanan, pakaian, maupun non-fisik seperti pendidikan dan juga hiburan. Tujuan pemenuhan kebutuhan atau konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, tempat tinggal, serta keinginan yang lebih kompleks. Pengurangan nilai guna, yaitu proses konsumsi, seringkali mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam Islam sendiri, konsumsi dalam perspektif Islam yaitu pemenuhan kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, seperti dengan mengkonsumsi barang halal, tidak berlebihan, dan memperhatikan prioritas. Dalam Islam, konsep konsumsi memiliki dimensi yang lebih luas dan juga lebih mendalam. Tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek spiritual dan juga etika dengan poin-poin penting yang perlu dipergunakan. Yang pertama, mengenai maslahah sebagai tujuan utama. Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mencapai maslahah. Maslahah yaitu segala bentuk kebaikan dan juga kemanfaatan yang membawa kesejahteraan di dunia maupun dan di akhirat untuk بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاح بيطلع كذاب وما بينحب. Selain itu ada juga prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yang pertama ada halal dan thayyib. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal, diperbolehkan oleh syariat Islam, dan thayyib, baik, bersih, dan juga bermanfaat. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan, yaitu dalam Islam melarang konsumsi yang berlebihan atau boros. Yang ketiga, ada keseimbangan yang dimana konsumsi harus seimbang antara kebutuhan duniawi dan juga ukhrawi ataupun kebutuhan akhirat. Yang selanjutnya ada prioritas kebutuhan. Kebutuhan dasar harus diprioritaskan daripada keinginan yang bersifat mewah. Jadi, kita harus menggunakan kebutuhan sesuai keperluan kita ya. Tanggung jawab sosial. Konsumsi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial, seperti bersedekah dan membantu sesama. Selain itu, konsumsi sebagai ibadah. Itu adalah salah satu kunci penting yang harus kita pegang sebagai umat Islam. Dalam Islam, aktivitas sosial yang bernilai ibadah, jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka konsumsi tersebut lebih bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Perbedaan konsumsi secara umum dan juga secara Islam. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan juga prinsip yang mendasarinya. Jika konsumsi secara umum lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan juga keinginan secara materi. Tetapi konsumsi dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan etika yang data konsumsi Muslim Indonesia. Sekitar 93% Muslim Indonesia memperhatikan label halal, transportasi, hiburan, dan juga lain sebagainya. Lalu ada sekitar 83% produk makanan, minuman di pasar telah bersertifikasi halal. Ada juga data mengenai keuangan syariah, sekitar 9,4% total aset perbankan nasional berasal dari bank syariah. Ada juga pertumbuhan 12% per tahun untuk finance syariah. Lalu juga ada pariwisata halal, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama dari Global Muslim Travel Index, dan juga terdapat pula 250 triliun potensi pasar wisata halal nasional. Dari beberapa pemaparan tersebut terdapat beberapa tujuan dan juga manfaat. Tujuan dari konsumsi sendiri yaitu yang pertama, untuk mencapai keberkahan dalam rezeki. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, menghindari sikap berlebihan dan juga boros. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga manfaat yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan rasa syukur. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindari sifat boros dan berlebih-lebihan yang tidak perlu kita lakukan. أبوها بينحى لا بس هو منه مثل كل. Dalam Islam sendiri, kegiatan konsumsi tidak hanya berlandaskan pada peraturan-peraturan dari pemerintah, tetapi juga berlandaskan pada syariat-syariat Islam seperti hadis dan juga ayat Al-Quran. Berikut merupakan pemaparan mengenai hadis dan juga ayat Al-Quran yang membahas mengenai kegiatan konsumsi. نفس روحنا ودمنا. Hai teman-teman, jadi kita mau memasuki toko Sakinah di mana kita mau melakukan akad transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Kita juga mau tahu nih apakah toko Sakinah sesuai nih sama akad-akad jual beli syariat Islam, dan apakah juga produk-produk dijualnya juga halal sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam. شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير. Sakinah juga menerapkan syarat jual beli dalam syariat Islam, yaitu menjual produk yang berlabel halal seperti produk Sakinah sendiri. الحمل جبال ننساه هواك. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. Selanjutnya, prinsip syariah yang diterapkan adalah barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan jelas secara fisik. تمام وبتجمعنا حاجات حلوة. Selanjutnya, harga barang dan jasa yang diperjualbelikan terlihat jelas dalam transaksi jual beli. أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد. Dalam melakukan kegiatan jual beli, penjual dan pembeli harus melakukan transaksi secara sadar dan ridho. Dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan mengenai akad jual beli dalam Islam. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang umrah atau haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Pemaparan kali ini, konsumsi dalam Islam tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan secara fisik, tetapi juga tentang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dengan mengikuti panduan Al-Quran dan juga hadis, seorang muslim dapat mengkonsumsi harta dan juga rezeki dengan cara yang benar dan membawa berkah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاح